Sheridan? Seorang wanita sedang berada di sebuah gunung yang dipenuhi dengan salju, dan dia sedang berlari seperti ada yang mengejarnya. Namun saat dia berlari, dia berhenti sejenak untuk mengecek keadaan. Tiba-tiba ada monster muncul di depan wajahnya yang membuatnya kaget dan berlari kembali. Tapi dia terjatuh dan harus dimakan oleh monster itu. Terlihat 7 orang mahasiswa kedokteran yang akan berlibur dan bersantai menikmati hari Paskah. Mereka pergi berpasang-pasangan menuju gunung yang telah tertutupi oleh salju. Mereka ada Martin, Vegard, Erland, dan Roy, serta yang wanita bernama Liv, Hannah, dan Chris. Serta ada satu orang lagi yang bernama Sarah, telah menunggu mereka di sana untuk bermain ski terlebih dahulu. Mereka pun sampai di tempat tujuan, namun harus berjalan kaki selama 45 menit untuk sampai di penginapan mereka. Vegard berjalan terlebih dahulu menggunakan ski, karena hanya dia yang tahu jalan di tempat itu. Sebab baca dari Vegard yang bernama Sarah lah yang punya penginapannya. Sedangkan yang lain mengikuti jejak dari ski Vegard. Terlihat juga Chris merupakan sepupu dari Hannah. Mulai tertarik dengan Erland, pria lucu dan seorang penggila film, serta selalu membicarakan hal film dimanapun berada. Fredag 13 är det? Ja, men de har... Suga? Vegard pun telah sampai di penginapan mereka yang cukup untuk istirahat dan menghangatkan tubuh. Vegard pun langsung menyalakan api supaya ruangan terasa hangat. Tak lama yang lain pun sampai di sana, dengan pemandangan gunung yang indah. Vegard pun memberikan ide agar mereka bisa bersenang-senang dengan memasang sebuah ban yang ditarik menggunakan ski. Mereka pun sangat menikmati liburan mereka di sana. Namun Sarah belum sampai di penginapan mereka. Saat malam, mereka bermain sebuah permainan, namun Hannah dan Martin tidak ikut bermain bersama mereka. Martin bercanda dengan Hannah, namun candaannya sedikit kelewatan, karena Hannah memiliki fobia sempit dan gelap, yang membuatnya trauma. Tak lama, Hannah pun keluar untuk menuju toilet, namun perasaannya sudah tidak enak, karena keadaan di luar gelap gulita. Dan saat keluar dari toilet, Hannah melihat seorang yang berada di tengah kegelapan itu. Hallå? Hannah langsung memberitahu apa yang dilihatnya, namun tidak ada yang percaya dengan Hannah dan menganggap bahwa itu rusa. Sehingga Roy membuktikan bahwa tidak ada orang di sana. Tapi saat dia berdiri di luar, tiba-tiba ternyata ada pria tua yang muncul. Kita sebut saja dia Om Samsul. Om Samsul hanya berjalan di tengah kegelapan dan singgah sebentar di tempat mereka sambil minum segelas kopi. Om Samsul juga mengatakan bahwa tak seharusnya mereka berada di sini karena tempat itu dikenal dengan salju berdarah. Dahulunya tempat itu merupakan tempat penting menghubung untuk memberhentikan konvoi antara Inggris dan Rusia, disebut dengan Ensigns pada Perang Dunia Kedua. Dan tempat itu juga digunakan tentara Jerman sebagai rute pelarian dan berlindung, namun mereka juga harus mati di tempat itu. Då stoppade handelskonvojen mellan Ryssland och England. Tyskland begynte att känna att det gick till helvete och Ryssland. Namun Roy tidak sepenuhnya mempercayai omongan Om Samsul, karena dia merasa mereka bisa mengobati satu sama lain jika mereka ada yang terluka, karena mereka merupakan mahasiswa kedokteran. Tapi hal itu membuat Om Samsul marah dan emosi, sehingga dia mencekik Roy. Setelah itu, Om Samsul pun pergi dan mereka semua istirahat untuk bersenang-senang esok hari. Namun tiba-tiba Vegard terbangun dari tidurnya dan melihat Sarah, namun Sarah langsung menghilang begitu saja. Sehingga Vegard langsung mengikutinya, tapi saat sampai di luar, dia melihat Sarah mengeluarkan darah dari mulutnya dengan wajahnya yang pucat. Untungnya itu hanya mimpi. Di tempat lain, Om Samsul mendirikan tenda di tempat sunyi sambil menikmati makanannya. Tiba-tiba dia mendengar suara orang yang mendekati ke arahnya. Tanpa rasa takut, dia keluar dari tenda untuk mengecek keadaan di luar. Tapi tiba-tiba ada monster yang sangat cepat mengorok lehernya dan membunuh Om Samsul. Keesokan paginya, Vegard berencana untuk mencari Sarah seorang diri karena perasaan dia tidak enak dan harus menemukan Sarah secepatnya. Sedangkan Roy dan Erland masih menikmati liburan mereka dengan bermain seluncuran salju bersama Chris dan Liv. Saat mereka akan makan bersama, Erland berniat mengambil bir di bawah ruangan. Namun tanpa sengaja dia menemukan sebuah kotak, yang di dalam kotak itu berisi harta karun peninggalan Perang Dunia Kedua. Martin melarang mereka mengambil emas-emas itu karena harus menunggu Sarah serta Vegard terlebih dahulu. Di tempat lain, saat Vegard sedang istirahat, dia melihat sebuah tenda yang berdiri. Dia pun langsung mengeceknya. Dan betapa terkejutnya dia melihat Om Samsul telah tewas, dengan organ dalamnya yang keluar. Dia pun langsung pergi dari sana, namun dia berdiri tepat di atas sebuah lubang, dan harus jatuh hingga membuatnya pingsan. Saat malam, Martin dan yang lain memakai emas-emas itu,
Dan tanpa dia sadari, Hana memasukkan sebuah koin emas ke sakunya Martin. Erland pun keluar untuk menuju toilet. Namun koin yang dibawanya terjatuh. Saat beberapa lama Erland di toilet, Chris pun keluar untuk menuju toilet. Dan dia masuk dalam dan mereka melakukan dosa yang besar. Karena takut ketahuan orang lain, Erland pun masuk terlebih dahulu ke dalam penginapan. Sedangkan Chris masih di dalam toilet. Tetapi saat Chris akan keluar, dia melihat ada mata yang mengintipnya dari luar dan memutari toilet itu. Awalnya Chris mengira itu adalah Erland yang mengerjainya. Tapi itu adalah zombie. Dan Chris pun jatuh akibat lubang toiletnya roboh. Dia masih bisa keluar dari sana, tapi dengan luka di perutnya akibat terjatuh. Chris juga teriak meminta tolong, tapi karena musik mereka terlalu besar, mereka tidak mendengarnya. Namun Hana menyadari ada yang minta pertolongan. Namun sudah terlambat, Chris pun harus tewas dibawa oleh zombie. Para pria sempat mencarinya, namun tidak menemukan Chris. Namun saat mereka masuk ke dalam penginapan, tiba-tiba zombie pun menyerang penginapan mereka dengan susah payah mereka bertahan dari zombie-zombie itu. Namun Erland tidak bisa diselamatkan dan harus tewas akibat serangan zombie. Di tempat lain, Veigar yang sempat terjatuh ke dalam lubang kini telah sadar dan dia berhasil keluar dari sana. Sedangkan Martin lain masih bisa selamat. Namun mereka berencana untuk membagi kelompok. Hana dan Liv pergi menuju mobil mereka untuk mencari bantuan, sedangkan Martin dan Roy akan mancing para zombie itu mengarah ke mereka. Kembali ke Veigar, kini dia menelusuri sebuah gua yang ada di sana. Dia menemukan bendera Nazi dan senapan mesin. Di sana juga dia melihat helm-helm dan kepala dari pacarnya. Ternyata wanita yang dikejar di awal film adalah Sarah. Setelah itu dia terlempar keluar dari gua karena ada zombie yang menyerangnya. Saat di luar, barulah dia bisa melihat dengan jelas zombie tentara. Zombie yang berbeda dengan zombie pada umumnya. Zombie itu berjalan seperti manusia. Mereka juga bertarung seperti manusia. Dengan susah payah, Veigar bisa mengalahkan satu zombie. Tidak sampai di situ, zombie lain pun muncul dari bawah es. Dan dia juga mampu mengalahkannya. Tapi tiba-tiba ada zombie yang berlari ke arahnya. Dan mendorongnya jatuh ke jurang. Tapi mereka masih bisa bergelantungan dengan usus dari zombie itu. Veigar juga sempat tergigit zombie di lehernya, namun dia tidak berubah menjadi zombie, dan harus menjahit lukanya sendiri. Kini Liv dan Hana berjalan berdua, dan Hana memberikan ide mereka supaya berpisah untuk mencari bantuan agar lebih cepat. Liv tidak setuju, tapi karena Hana tak memaksa, akhirnya mereka berpisah. Namun tak lama Liv berjalan sendiri, dia langsung diserang oleh zombie. Namun dia masih sadar padahal organ dalam tubuhnya sudah dikeluarkan oleh zombie. Dan dengan sisa tenaganya, Liv mengambil bom dan meledakan mereka. Hana juga dikejar oleh zombie, dan dia terjebak di atas pohon, tapi dia ketahuan akibat suara dari burung. Untungnya dia masih bisa membunuh satu zombie, dan zombie lain mengejarnya. Namun jalan juga sudah buntu karena ada jurang, dan dengan nekat dia mengangkat kakinya sehingga membuat esnya runtuh, dan mereka pun jatuh. Keadaan Roy dan Martin juga sedang terkepung oleh zombie. Roy pun membuat sebuah molotov, namun bukan yang membakar zombie yang ada, lemparan Roy malah membuat penginapan mereka terbakar, yang membuat mereka harus berpindah menuju gudang yang ada di sebelah. Di dalam gudang itu terdapat peralatan yang bisa melawan zombie. Dengan rasa pede dan alat-alat yang mumpuni, mereka pun bertarung melawan zombie-zombie itu. Veigar juga sampai di tempat Martin dan Roy, dan membantu mereka mengalahkan zombie-zombie itu dengan senapan mesin yang didapatnya. Mereka pun bertarung bersama. Tetapi karena merasa semua zombie telah mereka kalahkan, mereka semua lengah. Alhasil, Veigar menjadi korban berikutnya dari keganasan para zombie-zombie. Sehingga kini, Roy dan Martin berdua kembali mengajar zombie-zombinya. Tapi tiba-tiba Hana datang dan mengejutkan Martin, selamat dari kejaran para zombie. Tapi karena Martin panik, dia pun tanpa sengaja menyerang Hana dengan kampaknya, yang membuat Hana tewas di tangan pacarnya sendiri. Tapi serangan zombie masih terus berdatangan ke arah mereka, dan Martin sempat tergigit zombie di tangannya. Dia mengingat perkataan Erland sebelum tewas, jangan sampai tergigit oleh zombie. Sehingga dengan bodohnya, Martin memotong tangannya sendiri. Padahal Roy sudah melarangnya, karena Veigar juga sudah tergigit dan dia tidak berubah menjadi zombie. Setelah mereka berdua sudah mengalahkan semua zombie, kini tinggal Kapten Zombie yang tersisa. Tapi Kapten Zombie itu tiba-tiba berteriak, dan seketika muncullah zombie-zombie yang begitu banyak dari dalam salju. Ternyata tempat itu merupakan makam dari para zombie. Mereka berdua pun berlari karena mereka dikejar satu kompi zombie tentara. Namun pelarian mereka tidak lama karena Roy harus tewas setelah dipukul dengan palu oleh Kapten Zombie. Karena hanya tinggal seorang diri, Martin mencoba menyelamatkan dirinya. Dia pun berlari menuju penginapan dan mengambil kotak yang berisi harta karun dari Perang Dunia Kedua yang membuat para zombie itu tidak mengejar lagi. Aneh kali, zombie pun butuh harta.
Martin pun sampai di mobilnya dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Namun saat akan menyalakan mobil, koin yang diberikan Hana secara diam-diam pun terjatuh, sehingga dia juga harus tewas karena koin itu. Film pun selesai. Film zombie ini berbeda dengan film zombie-zombie lainnya, karena zombie di film ini masih mempunyai akal seperti manusia, dan bisa mengikuti perintah dari kapten tentara zombie. Cara berjalan dan bertarung juga masih seperti manusia, dan zombie di film ini juga butuh harta. Terima kasih telah menonton, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya. Aku mau pergi dulu. Bye-bye, Wak Geng.